Tadi Pak CT sudah sampaikan juga, kita memasuki tahun ini dengan penuh ketidakpastian, ada yang kecemasan, ada kekhawatiran, karena ada beberapa hal terjadi di luar kekuasaan kita, yaitu munculnya presiden lama dan baru, Donald Trump, dengan beberapa kebijakan yang menimbulkan, ya saya bisa teruskan saja, kegaduhan. Kegaduhan bukan untuk dunia, tapi juga untuk rakyat Amerika. Ya, nah ini, tapi sesungguhnya apa yang terjadi juga Pak CT, ada juga kejadian yang luar biasa. Ada kemungkinan besar bahwa perang di Ukraina akan berakhir dalam waktu singkat. Ya. Munculnya Trump menimbulkan kegaduhan. Tapi juga kehadiran Trump ini lepas dari kita pro atau kontra. Ya, ini lepas dari kita pro atau kontra Ukraina atau pro atau kontra Ukraina, tapi realita yang mungkin akan terjadi, whether we like it or not, mungkin ada situasi damai. Nah, kalau nanti situasi damai, banyak akan terjadi perubahan. Banyak perubahan. Dan itu akan nanti dialami kesempatan kepada perusahaan-perusahaan dari Indonesia dan juga perusahaan-perusahaan barat, dunia usaha. Ancaman dari perang dunia ketiga mungkin akan berkurang. Ancaman perang nuklir jelas akan berkurang. Ini lepas kalau tidak suka atau tidak suka Rusia atau Ukraina. Ini realita. Nah, kembali ke tema Pak Wahyu, ya, riding the wave of 8% economic expansion. Saya mau koreksi sedikit tadi. Ya, tadi yang disebut pertumbuhan ekonomi mencapai sampai dengan 8%. Harapan Pak Prabowo, saya dan kawan-kawan dalam lingkaran presiden adalah melampaui. We want to surpass 8%. Kita akan melebihi 8%. 8% itu minimal Pak CT. Dan dalam waktu yang diberikan, saya diberikan berapa lama Pak Wahyu? Enggak, saya kan politikus Pak CT. Suka omon-omon ini. Tapi omon-omonnya ada daging, ya, bukan tulang, ya, omon-omon bukan tulang. 8% ini minimal. Dan saya semakin yakin sudah 4 bulan ya, hampir 4 bulan pemerintahan Prabowo Gibran. Saya sudah di mana-mana, saya sudah beberapa negara untuk mencari investor, untuk ketemu pengusaha, ketemu pemerintah. Di Beijing, di Amerika, di Brazil, di Baku, di London, di mana-mana. Semakin di Qatar, di Emirat, semakin optimis Pak CT. Saya semakin optimis kita akan melampaui 8%. Mungkin bukan tahun ini, tapi sudah pasti tahun depan. Dan selanjutnya 8%. Kenapa? Ini beberapa hal. Yang pertama, ada program-program baru yang belum di dalam program pemerintahan yang sebelumnya. Yang pertama, makanan bergizi gratis. Ya. Saya bisa bicara berjam-jam untuk mengenai program makanan bergizi gratis. Namun, ya kenapa itu dimulai, itu ide Pak Prabowo 18 tahun yang lalu. Dia mencetuskan ide ke saya untuk makan gratis, itu 18 tahun lalu. Karena dia lihat stunting. Waktu itu 30%. Stunting tahun ini 25%.
hanya berkurang 5% dalam 18 tahun. Tapi itu, itu topik lain. Ini topik hari ini ya Pak CT, ini economic expansion ya. Nah, salah satu penyebab bahwa kita akan menuju dan melampaui 8% adalah makanan bergizi gratis. Mungkin kawan-kawan dari Kementerian Keuangan akan nanti bisa jelaskan. Hanya saja bahwa dengan ditambah 100 triliun rupiah dari realokasi anggaran yang tadi disebut penghematan, pemangkasan, ini dan itu yang menimbulkan banyak salah pengertian sehingga ada sebagian mahasiswa turun ke jalan teriak-teriak Indonesia gelap, tapi sepertinya tidak mengerti dan mungkin belum diberikan penjelasan bahwa yang 306 triliun rupiah yang terjadi dari penghematan itu bukan pengurangan. Itu tidak berarti bahwa anggaran dikurangi. Bukan. Itu ada realokasi dari program-program yang dinilai tidak perlu, yang dulu saya bilang konyol ya, berapa minggu lalu ya Pak Wahyu. Dapat perhatian dari banyak netizen. Program konyol. Dari program-program yang tidak perlu, itu nanti akan reallocate ke program-program yang perlu. Antara lain, makanan bergizi gratis. Dan sudah ditetapkan 171 triliun rupiah untuk makanan bergizi gratis. Dan menurut kawan-kawan di Bappenas, ini akan menambah pertumbuhan ekonomi dari tadinya 0,83%, yaitu 71 triliun, akan menambah jadi 1,99%. Pertumbuhan, penambahan. Itu sudah 2%. Dan Pak Prabowo bertekad untuk menambah lagi. Mungkin tahun depan. Kita tambah lagi dari 171 triliun, menambah lagi, bahkan sampai bisa ratusan triliun lebih. Ini akan menambah pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak salah, saya dapat angka-angka dari kawan-kawan di Bappenas, bisa sampai 1,995%. Itu hanya dari makanan bergizi gratis. Kenapa? Karena uang ini akan masuk ke real economy. Real economy berarti apa? Nanti diperlukan 82 juta butir telur tiap hari. Perlu sayur-sayuran, perlu daging ayam, perlu susu, perlu banyak hal untuk menjadi inputs untuk jadi menu dari makanan gratis ini. Coba dipikirkan, itu berapa perunggasan yang diperlukan untuk menghasilkan. Dan ini banyak akan nanti disuplai, dipasok oleh emak-emak di desa-desa. Tujuan Pak Prabowo adalah ratusan triliun rupiah itu akan nanti dibelanjakan di pedesaan. Dan tujuan Pak Prabowo adalah ini nanti mendorong keikutsertaan kehadiran dari UMKM, koperasi dan BUMDes. Bukan dari konglomerat seperti saya atau Pak CT. Ini pelaku-pelakunya ada pelaku menengah kecil. Dan saya kira Pak CT saya dan kawan-kawan yang sudah lebih besar, kami rela ya Pak CT. Kenapa? Karena self-interest, kalau nanti rakyat kita yang selama ini belum makmur, belum sejahtera, nanti jadi makmur, jadi sejahtera, ada daya beli, menjadi nasabah dari Pak CT, Bank Mega, betul nggak? Nasabahnya Ibu Sandra, Mandiri.